Ya, jadi investor kita tahu semua memang kan mereka memang harus menjaga keuntungan. Jadi investor di pasar apapun, apakah itu di pasar komoditi, di pasar modal, pasar keuangan, tentu pasti tidak ada satupun investor yang mau rugi. Nah, tetapi melihat kondisi sekarang ketika indeks harga saham kita semuanya menurun dan juga tren dari perekonomian kita menurun gitu kan, yang penting tidak latah. Artinya semua punya persepsi bahwa ini akan menuju kepada hal kehancuran gitu kan. Karena apa? Karena sebenarnya di setiap musibah itu kan selalu di baliknya itu ada peluang, bahkan ada berkah. Nah, artinya apa? Artinya ketika misalnya ada beberapa harga saham misalnya yang jatuh, tetapi jatuhnya itu bukan karena kinerja perusahaannya. Perusahaannya sebenarnya masih sehat, masih well managed gitu kan. Dan kemungkinan malah dalam jangka panjang nanti itu malah prospektif gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan untuk membeli saham-saham tersebut ketika dalam malah dengan harga yang cukup murah gitu kan. Nah, sehingga mungkin untuk keuntungannya tidak dalam jangka pendek, karena dalam jangka pendek kan pasti harga sahamnya semuanya rontok gitu kan. Tetapi kalau mereka mampu memetakan sebenarnya rontoknya ini lebih karena faktor eksternal, tetapi secara fundamental internal korporasinya bagus gitu, ini malah justru kesempatan untuk melakukan namanya profit taking untuk jangka panjang. Ya, sehingga tidak semuanya ketika latah itu semuanya ikut jual saham gitu, bahkan malah justru kesempatan untuk membeli beberapa saham yang mungkin karena terimbas faktor eksternal jatuh, tetapi nanti di periode selanjutnya di 2-3 tahun ke depan misalnya ini justru akan menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan. Jadi saham-saham yang untuk yang orang nggak suka risk averse ya, untuk yang katakanlah tidak ingin risiko tinggi, tentu saham-saham yang masih blue chip. Blue chip itu artinya saham-saham yang memang secara fundamental kinerja korporasinya bagus. Nah, saham-saham itu ya pasti seandainya pun ada tekanan shock dari luar ya tetap aja survive, artinya stabil gitu kan. Seandainya turun ya turunnya nggak anjlok banget dan nanti recovery-nya juga begitu cepat. Nah, itu untuk yang tadi, untuk yang tidak menyukai resiko gitu kan, untuk cari yang aman, maka beli saham-saham misalnya yang di minimal di LQ 45, saham-saham blue chip. Nah, tetapi kalau tadi orang yang bisa memetakan persoalan, bisa memisahkan ini lebih karena faktor eksternal atau faktor fundamental korporasi, dan bisa melihat sebenarnya ke depan ini kan ada beberapa sektor yang cukup punya prospek yang bagus. Misalnya dengan adanya corona, ini kan pasti akan banyak ya investor yang ingin menanamkan modalnya untuk di luar Cina. Karena ketika menaruh telur dalam satu keranjang, resikonya besar ketika keranjangnya terkena persoalan seperti di Cina gitu. Makanya untuk katakanlah sektor-sektor atau industri-industri elektronika, industri yang berbasis farmasi, industri yang berbasis tekstil, ini sebenarnya menjadi peluang untuk menarik investor di industri-industri hulunya, di mother industrinya. Misalnya kayak industri tekstil kan kita nggak pernah punya industri benang, industri pemintalan yang baik, dan sebagainya. Di industri farmasi tadi sebenarnya kita cukup punya bahan baku yang namanya CPO, tetapi kita nggak mampu untuk mengolah menghasilkan oleochemical misalnya. Nah, ini kan kesempatan ke depan industri-industri ini akan menjadi rising star gitu kan, akan menjadi peluang yang sangat perspektif. Nah, kalau misalnya industri-industri itu justru sekarang sahamnya jatuh, itu justru kesempatan emas untuk membelinya.
Ya, kalau menurut saya sebenarnya sekarang kan yang mungkin banyak menjadi sorotan atau seksi gitu kan misalnya saham-saham di industri-industri kreatif dan sebagainya, katakanlah di e-commerce dan sebagainya gitu. Tetapi sebenarnya secara fundamental jangka panjang tipe-tipe saham yang sebenarnya sangat prospektif itu adalah sektor-sektor manufaktur. Jadi karena apa? Sektor manufaktur ini kan pasti semua orang membutuhkan dan dia lifetime. Jadi sampai kapanpun ya pasti produk-produk itu dibutuhkan gitu kan. Jadi untuk stabilitas dari kinerja dari perusahaan itu jauh lebih stable daripada yang tadi ujuk-ujuk misalnya untuk yang investasi di industri-industri katakanlah berbasis finansial ya atau fintech berbasis misalnya digital. Nah ini kan kita nggak tahu sampai kapan misalnya terjadi booming dan kapan dia akan bubble. Nah, juga kemarin kan contohnya misalnya properti ini kan banyak diminati karena menjadi salah satu investasi yang menjanjikan, keuntungannya tinggi. Tapi kan bubble-nya juga cepat gitu. Seperti sekarang kan properti sudah mulai bubble. Nah, sehingga yang up down-nya terlalu cepat seperti tadi itu sebenarnya risikonya cukup tinggi. Nah, untuk orang-orang yang sangat menguasai informasi itu mungkin dia tahu persis kapan dia masuk misalnya beli dan kapan segera jual gitu. Tapi kalau orang seperti kebanyakan nggak terlalu memahami sektor-sektor itu, menurut saya mending di jenis-jenis di tipe-tipe saham yang lebih stable ya, lebih di sektor-sektor manufacturing dan sebagainya. Memang sekarang karena ini ya daya saing kita menurun, terus juga kita menghadapi tekanan high cost ekonomi, sektor-sektor manufacturing ini perkembangannya lambat. Tetapi kalau kita melihat potensi ke depan, kalau ada kebijakan yang tepat dan kita mampu segera melakukan berbagai macam kebijakan yang mendorong reindustrialisasi, maka sebenarnya saham-saham ini yang sangat potensial. Nah hari ini kan untuk sektor-sektor industri misalnya yang dominasinya kan misalnya hanya ke industri makanan minuman gitu kan. Padahal industri tekstil itu salah satu industri yang pernah kita menjadi rising star bahkan untuk tujuan ekspor. Nah jadi kalau itu mampu diminati oleh investor dan juga ada keseriusan kebijakan dalam bidang itu, ini termasuk tipe-tipe saham yang ke depan mempunyai peluang sangat prospektif. Investor yang baik tentu ini bagi perusahaan kan dia yang tidak hanya mengukur keuntungan mengejar keuntungan jangka pendek. Karena kalau hanya sekedar ini jangka pendek, dia hanya loncat-loncat saja. Hari ini ambil beli saham yang ini, terus besok begitu ada katakanlah fluktuasi di pasar keuangan, dolar melemah atau rupiah melemah, dia ambil ini zigzag gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya ini kemampuan para fund manager ya untuk melakukan satu komunikasi gitu, sehingga kita bisa meyakinkan para investor-investor ini juga investor-investor yang mempunyai trust dan confident untuk jangka yang relatif menengah gitu kan, apalagi sampai panjang gitu kan, sehingga ini yang akan memperkuat juga stabilitas sumber pembiayaan untuk korporasinya. Jadi kalau korporasi ini mempunyai basis pembiayaan yang kuat dan aman, tentu kan ini juga akan memperkuat kinerja korporasinya, dan ini mempunyai hubungan timbal balik gitu kan. Kalau kinerja korporasinya bagus ya pasti akan memberikan satu imbal balik dalam bentuk dividen, dalam bentuk yang cukup memuaskan.